Halo teman-teman, kembali lagi di Jitek ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel Jitek ID. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel Jitek ID. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel Jitek ID. Oke, di video kali ini saya ingin membahas sebuah SSD karena saat ini tuh harga SSD cukup sangat amat terjangkau ya. Karena sebelum-sebelumnya waktu lalu harganya cukup tinggi dan mungkin kali ini atau saat ini adalah salah satu momentum yang tepat buat kalian yang memang sedang menunggu penurunan harga atau buat kalian yang pengen upgrade gitu kan dari harddisk ataupun dari SSD SATA ke SSD M.2 NVMe. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah SSD dari PNY, yaitu adalah PNY CS1031. Ini adalah SSD M.2 NVMe. Kira-kira seperti apa SSD ini? Mari kita langsung bahas videonya. Let's go. Oke, PNY CS1031. Yaps, kira-kira begitulah nama dari SSD ini. Dan SSD ini adalah SSD M.2 NVMe. Sepertinya PNY mengeluarkan SSD tipe ini adalah untuk mengejar pasar ataupun untuk mengejar target kepada kita yang ingin upgrade SSD SATA lama kita ke SSD M.2 NVMe atau bahkan dari harddisk sekalipun. Karena memang untuk harganya sekarang sudah sangat cukup terjangkau sekali. Dan untuk PNY sendiri sebetulnya mengklaim bahwa kecepatan SSD CS1031 ini memiliki 4 kali kecepatan yang lebih cepat dibanding SSD SATA biasa. Yang seperti kita ketahui, SSD SATA itu memiliki kecepatan 500-an ataupun 550 MB per second. Dan untuk PNY CS1031 ini dia memiliki kecepatan read-nya itu di 2400 MB per second dan untuk write-nya itu di 1750 MB per second. Ya, secara teori memang tentunya hampir 4 kali lebih cepat dibanding SSD SATA-nya atau bahkan bisa 5 kalinya ya, hampir 5 kali. Dan dari spesifikasi dasarnya terlihat bahwa SSD ini tersedia dalam beberapa SKU. Yang pertama dengan kapasitas 256 GB, 500 GB, 1 TB dan 2 TB. Dan yang ada di tangan saya ini adalah yang 1 TB-nya. Dari spesifikasinya, untuk SSD ini menggunakan 9 komponen 3D NAND dengan interface PCIe Gen 3x4 dengan form faktornya M.2 dengan ukuran 2280. Nah, sekarang mari kita akan buka untuk SSD ini. Dan sebelum saya buka, bisa kita lihat dari kemasannya atau packagingnya sendiri, PNY ini terlihat didistribusikan oleh Innovation, yang mana untuk produk ini tercover garansi resmi hingga 5 tahun. Wah, cukup lama ya, mantap juga. Oke, mari kita buka untuk kemasannya. Dan kalian bisa lihat ini adalah SSD dari PNY-nya. Kalian bisa lihat ini cukup simple sekali ya. Hanya ada stiker berwarna hitam dan juga ada garis-garisnya yang berwarna biru. Ya, ini memang ciri khas dari PNY sendiri. Dan saya penasaran ingin membuka stiker dari SSD ini. Saya ingin melihat kira-kira komponen apa yang ada di dalam SSD ini. Dan ketika saya membuka stiker dari SSD ini bisa kita lihat bahwa di dalamnya ini ada sebuah controller dari Phison. Seperti kita ketahui, Phison ini adalah salah satu controller yang cukup baik di dalam dunia SSD. Dan SSD ini adalah SSD Phison DRAMless yang mana dia serinya adalah PS5013E13. Yang seperti saya bilang untuk host interface-nya itu adalah PCIe Gen 3x4. Dan di dalam controller ini dia memiliki prosesor single processor dengan arsitektur built-in 32-bit microcontroller TSMC 28 nanometer prosesor teknologi. Dan bukan tanpa alasan kenapa untuk SKU dari ini hanya 2 TB karena memang dari flash controllernya yang memiliki spesifikasi dengan kapasitasnya up to hanya di 2 TB. Dan untuk controller ini biasanya support untuk 3D TLC ataupun QLC NAND flash memorinya. Dan untuk performance, di atas kertas itu sebetulnya controller ini sanggup dengan sequential read-nya itu up to 2500 MB per second
dengan write-nya itu up to 2100 MB per second. Tapi di sini PNY hanya menuliskan 2400 MB per second dan juga untuk write-nya di 1750 MB per second. Tapi nanti kita akan tes lah, kita akan lihat sejauh mana sih performa dari SSD ini. Dan dari spesifikasi di atas kertas, untuk controller ini membutuhkan daya di 3,15 watt hingga 3,75 watt ya, cukup hemat listrik ya. Oke, untuk spesifikasi di atas kertas kurang lebih seperti itu, dan saatnya kita akan tes seperti apa sih performance dari SSD PNY CS1031 ini. Oke, untuk performa dari SSD ini saya akan coba tancapkan di motherboard Z690 Aorus saya, dan karena di spesifikasinya tertulis untuk read-nya itu 2400 MB per second dan juga write-nya di 1750 MB per second, saya akan coba tes menggunakan Crystal Disk Mark ya. Di sini saya penasaran apakah kecepatannya sesuai atau tidak gitu kan. Nah, untuk kecepatan dari read-nya itu saat saya coba tes di sini berkisar di 2300-an MB per second. Ya, ini kurang lebih mendekati ya sesuai dengan apa yang tertulis, yaitu up to 2400 MB per second. Dan untuk write-nya itu ada di sekitaran 1800-an MB per second. Ya, ini juga sesuai karena di spesifikasi itu tertulis 1750 MB per second. Jadi untuk kecepatan ini nggak ada isu ya, ini cukup oke dan udah sesuai dengan spesifikasinya. Jadi ini cukup kencang, apalagi buat kalian yang terbiasa menggunakan hard disk. Hard disk itu biasanya hanya di kisaran 100, paling kencang itu 200 MB per second ya. Dan untuk SSD SATA biasanya kecepatannya di sekitaran 500 MB per second, dan ini kecepatannya betul-betul sudah 4 kali lipatnya dibanding SSD SATA. Jadi pastinya akan mendapatkan performa yang lebih buat kalian yang ingin mengicip SSD M.2 NVMe seperti ini. Dan ngomong-ngomong untuk suhunya nih, jadi saya ada dua skenario ya. Saya mengetes untuk loop menggunakan Crystal Disk Mark ini tanpa SSD-nya dipasangkan heatsink atau heat spreader dari motherboardnya. Jadi saya mengasumsikan karena ini SSD bisa dikatakan entry level buat kalian juga yang mungkin punya motherboard yang tanpa heatsink atau heat spreader, kira-kira performa atau suhunya seperti apa sih? Nah, untuk suhunya di sini bisa mencapai hingga 60-an ya, ataupun 69 derajat Celcius, 68, 69 derajat Celcius untuk maksimumnya. Dan ini adalah salah satu hal yang wajar mengingat ini adalah SSD NVMe. Jadi kisaran suhu di 69 ya memang agak panas, tapi ini cukup wajar karena ini NVMe ya. Dan saya juga menggunakan skenario yang kedua, yaitu saya menggunakan heat spreader ataupun heatsink bawaan dari motherboardnya. Jadi ini apakah membantu untuk pendinginan atau tidak? Ternyata heat spreader atau heatsink dari motherboard ini cukup membantu untuk pendinginan SSD ini saat bekerja maksimal. Karena saat saya coba loop juga, untuk suhu SSD ini turun sekitar 10 derajat, yakni ada di kisaran 59 derajat Celcius. Jadi lumayan ya perbedaan 10 derajat menggunakan heat spreader dan juga tidak gitu kan. Meskipun ini NVMe ya wajar kalau panas, tapi tentunya kalau tipe mobile kalian sudah ada heat spreader atau heatsink ya itu cukup membantu ya. Oke, jadi itu saja mungkin ya untuk pengetesan ini. Pengetesan suhunya sudah oke, untuk kecepatannya juga sudah oke. Dan kira-kira untuk harganya berapa sih? Nah, untuk harganya ini cukup menggiurkan menurut saya, karena harganya ini berkisaran di angka 1.100.000-an ya, 1,140.000, 1,130.000 tergantung tokonya ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang cukup baik karena mungkin saya pernah ngalamin ya dulu, bahkan untuk membeli SSD SATA 2,5 in saja itu harganya pernah di 1,6, 1,5, 1,3, dan sekarang SSD M.2 NVMe dengan kapasitas 1 TB ini hanya berkisar di 1,1-an. Ini adalah hal yang cukup membahagiakan ya. Dan buat kalian yang misalkan wah saya nggak punya budget bang buat 1 juta pakai NVMe seperti ini ya, PNY punya banyak pilihan mulai dari 256 GB nya harganya berkisar di 380.000-an. Jadi tentukan kapasitas dan tentukan budget kalian dan kebutuhan kalian masing-masing. Silahkan pilihlah sesuai referensi dan kebutuhan. Oke, mungkin itu saja video dari JTech ID kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan juga silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe. Bersama saya Angga, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTech ID.
See you.